Selamat hari Minggu dan salam sehat saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kita boleh ketemu kembali pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Juli 2023. Mari kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 hingga yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih, dari firman Tuhan yang kita dengar barusan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan dari nas tadi? Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat siapa Allah, apa yang telah Dia perbuat untuk dunia ini, untuk manusia ini, untuk kita sendiri. Ada satu ungkapan yang berbunyi, "To know God is to know yourself." Kenallah Tuhan, maka engkau akan mengenal siapa dirimu. Cobalah buka mata kita memandang ke atas, ke arah langit sana. Anda akan melihat di situ matahari, bintang, bulan, galaksi, planet-planet, Saturnus, Capricornus, dan lain-lain. Sungguh banyak sekali di sana, bertaburan di langit itu. Cobalah kita lihat dulu dunia ini. Daratan, gunung, lautan dengan segala isinya sungguh indah sekali. Dan itu perlu diciptakan Tuhan untuk kebutuhan manusia. Dikatakan oleh Mazmur pasal 89 ayat 6. Saya baca kalimatnya demikian. Siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Siapakah yang sejajar yang ada di awan-awan dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Dia katakan pada ayat 7. Tidak ada. Ya Tuhan, alam semesta, pencipta yang agung itu. Siapakah yang seperti Engkau? To know God, mengenal Tuhan dengan segala kehebatannya dan kuasanya untuk menciptakan, bahkan menyelamatkan dunia dan kita. Mengenal Tuhan yang seperti itu, kita mengenal diri kita yang sebenarnya tidak ada artinya apa-apa kalau dibanding dengan kebesaran Tuhan. Saudaraku yang terkasih, lihatlah kembali langit itu. Lihatlah kembali bumi ini, danau yang indah ini, dan segala hewan ciptaan Tuhan, serta ikan-ikan di lautan sana. Indah sekali. Bila kita sadar akan hal itu, kita tidak hanya melihat indahnya alam itu, siapa penciptanya, maka kita akan menyadari Tuhan itu tidak sebanding dengan kita manusia yang terbatas ini. Saudaraku yang terkasih, melihat ciptaan semesta alam, melihat ciptaan Tuhan yang maha baik dan agung itu yang disaksikan oleh Alkitab. Alkitab berulang-ulang sampai 8 kali mengatakan, maka Allah melihat segala ciptaannya itu baik adanya. Allah melihat ciptaannya baik adanya. Apa artinya baik? Baik artinya berguna, bermanfaat untuk kehidupan manusia
dari generasi ke generasi. Tetapi kita lihat saudara, alam yang sekarang kita diami ini, saya berikan hanya beberapa hal saja. Kita diingatkan akan suhu udara yang naik, salju yang kokoh selama ini akhirnya menjadi meleleh, dan sekarang menjadi muncul air pasang laut, gelombang yang tinggi, longsor dan lain-lain, menimbulkan ancaman bahaya bagi penduduk dunia. Oleh karena itu kita harus merenung dulu. Kalau Tuhan yang baik itu menciptakan alam semesta ini dengan baik adanya dan berguna, bermanfaat untuk manusia, maka kita seharusnya lah menjaga kelestarian alam. Seharusnya lah kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Seharusnya lah kita menjaga polusi udara kita supaya jangan sampai merusak kesehatan manusia. Saudaraku yang terkasih, yang kedua mau disampaikan oleh firman ini kepada kita, Allah itu setia, ingat akan janjinya. Setia apa artinya? Setia itu artinya terpercaya. Ibarat seorang suami yang setia kepada istrinya dimanapun suaminya bekerja, sampai di luar negeri pun bertahun-tahun di sana, dia terpercaya di situ. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak keindahan, kekokohan daripada pernikahannya. Yang setia dan mengimani perintah Tuhan akan Tuhan pelihara. Yang setia dan mengimani, itu rumusnya, akan Tuhan pelihara dalam hidupnya. Kita buat beberapa contoh yang disaksikan oleh Alkitab. Yang pertama, Nuh setia kepada perintah Tuhan, membangun bahtera sendiri dan tidak mau capek, berkeringat, peluh, lelah, tapi terus dia bangun sampai selesai. Kemudian keluarganya masuk dalam perahu itu, begitu juga segala jenis pepohonan dan hewan, dan Tuhan mengunci pintu bahtera itu dari luar, tidak boleh ada yang masuk ke dalamnya, dan Nuh selamat. Dan Tuhan menunjukkan, inilah janji setiaku kepada Nuh dan juga kepada manusia sampai hari ini. Maka Tuhan menciptakan di sana pelangi itu, busur itu, dan itu menandakan bahwa banjir atau semesta alam ini tidak akan dihancurkan lagi oleh banjir. Saudaraku, hujan, banjir yang menggenangi rumah boleh terjadi, tetapi kalau kita memelihara alam ini, sungai itu dengan tepat dan benar, maka banjir itu tidak akan mematikan kita atau saudara yang lain. Yang kedua, kita melihat janji Allah kepada Abraham. Tuhan berkata, Abraham, keluarlah dari rumahmu ini, dari kampung halamanmu ini, ke tempat yang akan saya tunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, tetapi kamu juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan menjanjikan keselamatan, kebahagiaan bagi Abraham. Dia menjadi bapa orang yang percaya sepanjang zaman. Bukan hanya itu lagi, kita lihat juga bagaimana Allah berjanji kepada Daud, Raja Daud itu. Tuhan berkata, aku akan memberkati kerajaanmu, kerajaan Israel maksudnya, dan anakmu nanti saya izinkan untuk membangun bait Allah di kota Yerusalem, tempat bersekutu antara umatku dengan aku. Demikian janji Allah kepada Daud, dan itu berlaku bagi orang yang taat pada janji Tuhan itu. Dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 13. Allah mengikat janji kepada umatnya
semua manusia yang percaya, yang menerima dan yakin akan janji Tuhan. Dan Allah berkata, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Rancanganku bukan rancanganmu, waktumu bukan waktuku. Tapi aku mengadakan perjanjian yang abadi dengan kamu." Demikian Tuhan kepada orang-orang yang percaya berjanji. Itu dapat kita lihat pada Yesaya pasal 55 ayat 3, ayat 6 dan ayat 8. Yang terakhir yang lebih besar lagi yang memberikan sukacita bagi kita ialah Allah berjanji kepada umat manusia akan diselamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Janjinya itu dinyatakan dengan hadirnya Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus disalib, kebangkitannya dari kubur, dan dia menjadi hakim yang adil yang akan menghakimi dunia ini. Sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Allah ada, abadi, terbukti dan dapat diyakini, dan itu berlaku bagi orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat akhir daripada renungan ini. Apa yang mau dipesankan oleh khotbah ini kepada kita? Saya mau sampaikan pesan khotbah yang pertama bagi kita, dan ini perlu kita camkan. Kita hidup karena janji Tuhan. Kita hidup karena janji Tuhan. Tuhan atau Dia yang terpercaya, Dia yang setia, Dia yang mengasihi, hendaknya kita juga mau setia dalam hidup ini, terpercaya. Pertama dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, di dalam jemaat kita bergereja, dan juga di dalam persahabatan kita dengan orang lain. Jadilah kita orang yang setia dan terpercaya. Saudara, bersahabatlah dengan semua orang terpercaya yang tidak menipu dan bergaya baik tetapi maksud jahat. Berdoalah kepada Tuhan agar mata imanmu jeli untuk mampu membedakan manusia-manusia yang baik dan yang jahat, membedakan siapa sahabat yang terpercaya dan siapa teman yang berpura-pura. Hidup dalam kasih setia Tuhan membuat kita tangguh, berpengharapan, dan mau bekerja, karena pengharapan itu memberi energi, memberikan kekuatan, dan menimbulkan semangat hidup. Sampai di sini pertemuan kita, saudaraku yang terkasih. Kita sehat, diberi Tuhan berkatnya bagi kita, dan kita diberkati dalam tugas dan pekerjaan kita. Kita ketemu lagi minggu depan, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Kamu Allah yang setia dan terpercaya, yang mengikat janji-janji-Mu kepada orang-orang yang beriman, dan berlaku juga untuk kami hari ini. Tuhan menjanjikan kami akan hidup keselamatan masa depan, bahkan hidup yang kekal. Allah yang di sorga, kuatkan iman kami. Kami mau menerima janji-Mu, mengimani apa yang Tuhan janjikan, dan kami tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Berkati rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang bahagia, suami, istri, anak-anak, bahkan sampai cucu kami juga.
Berkati ya Tuhan juga gereja-Mu di mana kami bersekutu, para hamba Tuhan yang bekerja di sana. Semua mereka Tuhan berkati, sehingga kami merasa indahnya bersekutu dengan Tuhan di dalam gereja-Mu, karena kami melihat gereja-Mu yang melayani dengan sungguh-sungguh melalui pekerja-pekerja Tuhan. Kami juga berdoa sekali lagi untuk pemerintahan kami. Berikan berkat-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini melalui pemimpin kami, mereka-mereka yang bekerja untuk kebahagiaan, kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Dan kami percaya Tuhan juga memperlakukan janji-Mu kepada bangsa dan negara ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kalau ada yang sakit, sahabat kami, anggota keluarga kami, siapapun mereka, Tuhan berkati dan berikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada, hidup, dan berjanji kepada kami sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.